benar-benar ada. Pada bulan September yang lalu, saya, istri dan anak saya terkena COVID-19 positif. Nah, saran saya, pengalaman saya, mungkin ini bisa untuk berbagi pengalaman. Pertama sekali, ketika kita dinyatakan positif COVID-19, jangan terus panik, jangan terus merasa hidup ini sudah akan habis. Tetap semangat, yakin bahwa kita akan sembuh. Karena sepengetahuan saya, yang namanya virus COVID-19 itu masa inkubasinya adalah 14 hari. Oleh sebab itu, kita harus bertahan dalam waktu 14 hari. Nah, kita yang kalah terhadap virus atau virus yang kalah terhadap kita? Tentu pilihannya, virus harus kita kalahkan. Cara mengalahkan virus bagaimana? Yang pertama, tenangkan pikiran. Konsentrasi, begitu dinyatakan positif, kita langsung konsul ke rumah sakit, cek paru-paru. Lalu kalau paru-paru kita dinyatakan aman, lebih baik isolasi mandiri. Tetapi kalau paru-paru kita dinyatakan berbahaya, harus penanganan khusus oleh dokter, kita akan isolasi di rumah sakit. Itu dua pilihan. Nah, kebetulan waktu itu anak saya dan istri harus dirawat. Saya dinyatakan paru-paru saya baik, saya isolasi mandiri. Dan isolasi mandiri yang harus kita lakukan pertama itu adalah tenangkan pikiran. Yang kedua, yang namanya kita kalau ada gejala demam apapun namanya, baik COVID maupun tidak COVID, itu pasti selera makan tidak enak. Itu sudah pasti. Oleh sebab itu, karena kita sudah bertekad kita akan mengalahkan virus dalam waktu 14 hari, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus makan. Nutrisi Ya, harus makan. Karena kalau kita tidak makan atau makannya hanya sedikit, semakin hari semakin menurun kondisi tubuh kita. Tetapi kalau kita terus asupan makanan, caranya bagaimana? Pengalaman saya, karena selera makan tidak enak, apa yang gampang ditelan, gampang masuk, itu didulukan. Seperti pokoknya bubur ayam, ya bubur ayam makan. 1 sendok, 2 sendok, ambil air putih hangat, didorong masuk. Ya kan? Pisang makan, dorong air putih hangat. Madu minum, ya. Dorong air hangat. Oh, ada lagi jahe atau apapun ramuan-ramuan tradisional, minum saja tidak apa-apa. Yang penting asupan ke tubuh kita itu terus dijaga. Jeruk apa makan saja, makan yang enak, ya. Karena kalau kita tetap makan, kondisi imun tubuh kita akan membaik. Otomatis dalam waktu 14 hari virus akan kalah. Tetapi kalau kita tidak mau makan, nggak mau paksakan, semakin hari semakin menurun kondisi kita, akhirnya virusnya merajalela. Kita yang kalah. Nah, hanya dua pilihan, kita yang menang atau kalah melawan virus. Kita harus pilih menang. Caranya bagaimana? Harus tetap makan dan minum air hangat. Kalau gejala, karena sampai dengan hari ini obat virus belum ada. Yang ada itu mengurangi gejala. Kalau demam, ada obat demam. Vitamin tetap harus makan, vitamin C, vitamin B, dan vitamin D. Nah, itu saja. Lalu kalau ada ramuan-ramuan tradisional lainnya seperti rebusan daun sungkai, bagus juga untuk diminum, ya. Karena itu saya juga lakukan itu. Nah, alhamdulillah tidak terlalu lama. 14 hari itu biasanya sudah kalah virus, ya. Tetapi kalaupun di swab kita masih positif, jangan panik. Wah, ini saya sudah 14 hari isolasi kok di swab masih positif. Jangan panik. Karena swab itu akan tetap
walaupun virus itu sudah virus mati, tetapi kalau di swab dia akan tetap kelihatan. Hanya ada indeksnya nanti. Kalau indeks sudah di atas 30.000 itu sudah aman. Oleh sebab itu yang pertama, jangan panik, makan terus makan, dipaksakan. Telur separuh mateng makan. Wah, jangan takut kolesterol dulu, jangan takut itu dulu. Pokoknya 14 hari itu jangan ada pantangan-pantangan, kecuali kita punya riwayat darah tinggi, ya mungkin makanan-makanan yang memicu darah tinggi jangan terlalu, ya. Tapi sekedar boleh. Saya kira itu tip-tip untuk mengatasi kalau kita terinfeksi. Nah, setelah kita terinfeksi sehat juga tetap harus hati-hati. Nah, ini saja saya kira pengalaman saya, barangkali ini bisa teman-teman yang terkena mungkin bisa menjadi pedoman. Saya kira demikian, Bung Asmedi Pangeran. Baik, coba masker nih. Oh, saya pakai. Nah baik, teman-teman, di sini juga banyak juga pertanyaan-pertanyaan masyarakat, Ketua, bahwa corona ini sebagai momok ya. Nah, apa yang terjadi dalam tubuh ketika kita kena positif ya? Maksudnya demamnya seperti apa? Apakah rasa sakit atau bagaimana? Lemah atau bagaimana? Ini banyak yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Ya. Kalau kondisi itu berbeda-beda, tergantung imun tubuh seseorang. Jika imun tubuh seseorang itu kuat, kadang-kadang tanpa gejala, hanya demam-demam dikit, beberapa hari terus hilang. Tetapi ketika di swab positif, ada memang yang bergejala agak berat seperti sesak nafas, ya kan, batuk yang interval yang sangat tinggi sangat rapat, ya, batuk-batuk terus siang malam, ya. Nah, ini yang agak berat, ya. Lalu ada penciuman yang hilang, ya. Saya waktu itu penciuman hilang hanya 1 malam saja. Memang benar-benar hilang. Saya cium minyak kayu putih tidak terbau. Masih penasaran, saya ambil parfum lagi juga tidak tercium. Nah, waduh, saya positif. Nah, itu gejala-gejala. Oleh sebab itu yang utama yang saya katakan tadi, pikiran kita. Pikiran kita harus dibawa tenang, jangan panik. Itu saja, dan tetap makan. Lalu makanan-makanan yang bergizi, buah-buahan itu tetap harus masuk. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Ketua. Dalam hal ini teman-teman di channel Asmedi Pangeran, dan kita mintakan pada Pak Ketua untuk menyampaikan yaitu 3 hal penting, Ketua, yaitu pakai masker dan jangan lupa subscribe. Silakan, Ketua. Baik teman-teman sekalian, satu, kalau Anda terindikasi ataupun sudah divonis Anda COVID, pikiran tetap tenang, tetap makan. Yang kedua, protokol kesehatan tetap harus jalankan. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.